Jadi semua inisiatif pemerintah, bahkan yang baik sekalipun, akan dicurigai karena ekosistemnya buruk. Ini saya ingin sedikit meng-highlight, Om Rocky, ada kesalahan paradigma, kesalahan berpikir, cara pandang para penguasa kita terhadap BUMN ini, sesuai dengan judulnya ya, yang kerasa oleh kita ini BUMN ini hanya sekedar menjadi alat politik atau sapi perah gitu ya, untuk kepentingan penguasa, sementara dari segi konstitusi dan undang-undang kita mengamanahkan BUMN ini harus bisa menghandle dan mengelola hajat hidup orang banyak, cabang-cabang produksi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, sehingga kesalahan cara berpikir ini yang membuat carut-marutnya BUMN kita saat ini. Bagaimana, Om Rocky? Ya itu konstitusi bilang begitu. Tapi BUMN dia eksesif. Dia mengandalkan perintah konstitusi, kepentingan orang banyak, sambil dia menghalau sektor swasta. Kan itu yang terjadi kan. Demi memonopoli bisnis, ya dia bikin aja perusahaan-perusahaan anak perusahaan supaya tidak diambil oleh swasta gitu. Kan itu niat buruknya di situ sebetulnya tuh. Tapi tadi kalau kita mau bicara tentang reformasi BUMN, cara membersihkan BUMN, kita mesti ingat bahwa BUMN ini ada di dalam ekosistem politik. Itu poin pertama dulu tuh. Nah, ekosistem politik itulah yang melahirkan presiden. Kalau presidennya terpilih di dalam ekosistem yang bersih, maka dia nggak ada beban untuk membersihkan birokrasi junto BUMN tuh. Dia nggak takut diperas oleh partai politik. Dia tidak akan izinkan relawan itu menuntut hak melampaui janji-janji mereka waktu kampanye. Kan relawan bilang kami dengan rela mendukung presiden dan tidak ingin memperoleh sesuatu pun. Tapi kalau presidennya terpilih dalam ekosistem yang koruptif, maka dia nggak punya pertahanan moral, energi moral untuk membersihkan BUMN. Kan itu soalnya tuh. Jadi kita mesti lihat itu secara absolut. Kalau kita mau satu kali bernafas, lalu selesai masalah BUMN ini. Nah, nanti kemudian ada isu baru, ada apa namanya, ada lembaga baru lagi yang mau dibikin, apa tuh, Sovereign Wealth Fund itu, SWF itu. Orang juga curiga dengan cara yang sama gitu. Karena nanti lembaga ini, SWF ini, kemudian akan dibiayai oleh APBN. Dan mungkin sekali bahwa karena uang APBN nggak ada, maka dipakai alasan COVID untuk ngutang lagi untuk biayai SWF ini. Lalu equity dari BUMN ditaruh di situ sebagai jaminan. Lalu kemudian nanti ada hak dari SWF untuk menerbitkan surat utang itu. Lalu kalau dia rugi, dia tidak akan dipersoalkan sebagai kerugian negara karena bagiannya udah dipisahkan itu. Itu artinya lembaga baru ini juga akan jadi ladang korupsi baru tuh. Kenapa? Karena ekosistemnya tetap berupaya untuk mencari lubang agar supaya akumulasi modal untuk pemilu 2024 sudah tersedia dari sekarang. Jadi semua inisiatif pemerintah, bahkan yang baik sekalipun, akan dicurigai karena ekosistemnya buruk. Jadi sekali lagi, tentu kita menginginkan agar supaya ada meritokrasi, ada panitia yang me-watch dengan betul prosedur pengangkatan direksi segala macam. Tapi di ujungnya, pada akhirnya, ekosistem politik itulah yang akan mempengaruhi itu. Jadi sekali lagi, kalau cara presiden terpilih itu betul-betul dihasilkan dari ekosistem yang bersih, maka nggak ada keraguan bagi rakyat untuk percaya bahwa apapun yang direncanakan oleh pemerintah, apapun yang direncanakan oleh Menteri BUMN, itu akan didukung oleh rakyat. Kalau sekarang Pak Erick Thohir mungkin berpikir bagus, tapi rakyat akan anggap Erick Thohir sebetulnya berupaya untuk mengakumulasi kekuasaan melalui fasilitas yang dia berikan pada komisaris-komisaris itu tuh. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembentukan tim sukses dia di 2024. Karena sebetulnya ambisi itu terbaca dari awal. Demikian juga menteri yang lain yang potensial adalah yang punya partai politik, yaitu Menteri Perekonomian Pak Airlangga. Jadi ini soalnya tuh, dan kita nggak dengar bahwa Presiden Jokowi
memberi semacam teguran etis pada Menteri BUMN. Kalau Presiden Jokowi kasih teguran etis, dia bisa bilang bukan saya yang suruh Erick Thohir terima komisaris-komisaris mantan relawan, mantan tim sukses. Kan bisa diucapkan dengan cara yang tersamar sebetulnya kan. Tapi dengan tidak adanya sinyal itu, orang menganggap bahwa itu satu paket sebetulnya. Presiden memang menginginkan supaya BUMN diisi oleh mereka yang tadinya relawan tim sukses, supaya tim ini juga masih bisa bertahan di 2024. Jadi ini persiapan politik yang sebetulnya mengacaukan etika bernegara kita. Itu duduk perkara. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah ekosistemnya memang dari awal menghasilkan komposisi politisi dan pebisnis yang akan merampok sumber daya kita. Itu gampangnya begitu lihat problem ini.